shopper. Oke, selamat datang kembali di channel aku, Umi Tanzila. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang 5 hal yang harus disiapkan sebelum jualan online. Jadi beberapa reseller, calon reseller, itu ada yang curhat kepada saya bahwasanya dia tuh masih bingung, masih galau, masih belum yakin dengan apa yang harus dilakukan sebelum dia memulai jualan online. Nah, di sini jadi akan saya bahas 5 hal yang harus disiapkan agar persiapannya itu benar-benar matang dan tidak terlalu bingung ketika nanti berjualan online. Jadi buat kalian yang pengen tetap mengikuti bagaimana sharing-sharing saya tentang ilmu jualan online shop, silakan subscribe ini tombol di bawah dan juga loncengnya dihidupin. Biar apa? Ya biar dapat notifikasi kalau misal ada video yang baru, itu nanti teman-teman bisa langsung update. Kemudian jangan di skip ya, karena ini nanti akan berkesinambungan mulai dari step yang pertama sampai step yang terakhir. Tips-tipsnya itu berkesinambungan, jadi jangan di skip. Oke, langsung aja kita simak. Jadi yang pertama adalah tentukan barang. Barangnya itu apakah produksi sendiri atau supply dari orang lain. Jadi barang yang mau kita jual itu loh, nah itu yang harus kita tentukan. Kalau saran saya, dalam menentukan barang yang akan dijual itu, usahakan adalah sesuai dengan passion teman-teman. Maksud dari passion itu adalah barang tersebut itu teman-teman suka, teman-teman ada rasa tertarik, bergairah kepada barang tersebut, sehingga nanti ketika menjalaninya itu benar-benar enjoy. Semisal kalau teman-teman itu suka pakai kerudung, itu nanti jualannya saran saya itu sesuai passion kan, itu ya jualannya kerudung, karena nanti teman-teman tahu jenis kerudung itu apa aja, terus yang sedang diminati itu apa, yang sedang hits, yang sedang tren itu yang seperti apa, apakah yang segi 4 atau yang ada petnya atau yang seperti apa. Nah itu nanti akan sangat membantu ketika teman-teman berjualan online. Atau kalau semisal mau supply dari orang lain, yaitu carilah supplier yang memang amanah. Bisa dilihat dari review dia di sosmed itu seperti apa, terus transaksinya itu dia itu mempermudah atau mempersulit. Kalau misal terlalu mudah pun itu perlu dicurigai. Nggak suudzon ya, tapi memang perlu dicurigai. Kalau yang ada yang tidak wajar, kalau sampai terlalu murah itu juga harus waspada. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua siapkan rekening dan m-banking. Ya kalau jualan online harus punya rekening ya, nggak harus langsung punya sendiri sih, enggak. Kalau semisal ada keluarga dekat itu juga bisa pinjam dulu rekeningnya, tapi lebih baik kalau semisal teman-teman membuat rekening sendiri, karena itu nanti akan lebih terpercaya. Kalau kita jualan online, saya Umi Tanzila, kemudian rekening saya atas nama Umi Tanzila, itu kan lebih terpercaya. Kalau orang lain itu lebih safe lah, lebih aman gitu belanja di saya, karena memang nama rekening sesuai dengan nama KTP gitu kan, jadi lebih aman lah. Kemudian juga aktifkan m-banking agar apa? Lebih mempermudah saat ada pengeluaran atau pemasukan. Jadi kalau ada orang transfer itu bisa langsung dicek, nggak usah repot-repot ke ATM. Itu nanti bisa langsung dicek apakah benar sudah transfer atau belum. Kalau sudah ditransfer bisa langsung diproses, jadi tidak memakan waktu lebih lama. Seperti itu ya. Langsung aja kita ke nomor 3. Jadi yang ketiga adalah tentukan sosial media yang akan digunakan. Jadi kita kan ada beberapa sosmed nih, ada Facebook, Instagram, WhatsApp. Nah itu bisa digunakan untuk jualan online. Tentukan. Kalau saran aku sih gunakan yang sudah akrab. Kalau misal belum akrab pun kita bisa belajar tentang sosmed tersebut, gimana cara kerjanya, kemudian bagaimana cara menarik pelanggan dari sosmed itu. Nah itu kita bisa pelajari kalau misal belum akrab, atau kalau misal kita sudah akrab dengan salah satu sosial media itu, kita bisa gunakan karena akan lebih klik aja di hati gitu loh.
Kalau mau menggunakan Facebook itu nanti bisa ada page sendiri kita bisa buat. Itu nanti bisa iklan di Facebook, kita nanti bayar. Atau kita pakai WhatsApp. Kalau pakai WhatsApp optimalkan kita nge-save banyak kontak. Kemudian kalau di Instagram ya itu kita gimana caranya banyak follower. Kalau followersnya itu banyak, itu biasanya lebih terpercaya aja sih. Cuman nggak tentu karena followers juga bisa dibeli. Ada juga yang followersnya banyak ternyata penipu ya ada. Jadi pintar-pintarnya kita aja untuk memilih dan memilah mana yang aman dan terpercaya. Seperti itu ya. Langsung ke nomor 4 adalah membuat toko online di marketplace. Kalau saya itu lebih suka membuat toko di Shopee. Kenapa harus punya toko online di marketplace? Karena ada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh marketplace tersebut sehingga lebih memudahkan customer untuk belanja online. Misal contoh gratis ongkir, jadi kita nggak perlu memikirkan ongkir lagi, itu sudah gratis gitu. Jadinya itu hanya ada di marketplace. Jadi saran aku benar-benar harus ada marketplace lain itu dengan bertransaksi lewat Shopee, Bukalapak atau Tokopedia dan lain sebagainya itu lebih aman menurut aku. Karena uang yang ditransfer akan masuk ke Shopee dulu kan. Nah itu nanti nggak langsung nyampe ke penjual. Kemudian ketika barang sampai, ketika ada cacat atau ada yang kurang, itu bisa komplain, bisa kalau misal mau ditukar atau dikembalikan itu bisa. Jadinya belanja lebih aman dan lebih praktis sih. Kemudian langsung aja kita nomor 5 ya. Oke, nomor 5 adalah tentukan pangsa pasar. Pangsa pasar itu maksudnya kita mau membidik siapa yang akan menjadi customer kita. Kalau misal kita bisa sesuaikan dengan produk jualan. Kalau peralatan dapur itu kan masih batuk. Ini karena bener-bener nyegrek ini baunya. Kalau misal peralatan dapur itu kita bisa itu kan jadi ingetnya dapur. Kalau peralatan dapur otomatis bidikannya kita adalah ibu rumah tangga atau cowok bisa sih, tapi lebih yang suka masak gitu. Kalau cowok kan lebih ke hobi ya. Kalau perempuan tuh biasanya karena tuntutan sebagai ibu rumah tangga jadi harus memasak. Kemudian kalau jualan gamis ya pangsa pasarnya itu wanita-wanita muslimah yang memakai hijab. Atau kalau celana cowok, nah itu ya pangsa pasarnya ya bisa remaja cowok atau bapak-bapak para suami itu yang masih muda-muda itu bisa jadikan pangsa pasar. Atau kalau mainan itu lebih ke anak-anak atau ke ibu-ibu yang punya anak kecil. Aduh baunya. Oke, jadi itu ya 5 hal yang harus disiapkan sebelum jualan online. Yang pertama ada tentukan barang, kemudian buat rekening ATM dan juga sekalian daftar m-banking. Yang ketiga adalah tentukan sosial media yang akan digunakan, sesuai sosial media yang akrab biasa kita gunakan itu apa. Kemudian yang keempat, buat toko online di marketplace. Dan terakhir yang kelima adalah tentukan pangsa pasar. Itu ya 5 hal tersebut, semoga bisa dipahami dan juga nantikan video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye.